Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rodotul Jana dari Gizi kelas B angkatan 2022 dengan NIM 22030550116. Di sini saya akan memaparkan mengenai bagaimana patofisiologi penyakit dari diabetes mellitus. Nah, pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus atau DM adalah suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan penyebab yang beragam, yang biasanya ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme pada karbohidrat, lemak, protein sebagai akibat gangguan fungsi insulin. Nah, pada umumnya, diabetes sering dikenal dengan dua tipe, yaitu tipe pertama dan tipe kedua. Yang membedakannya yaitu pada diabetes tipe 1 tubuh tidak dapat memproduksi hormon insulin, sedangkan pada diabetes tipe 2 sel-sel tubuh menjadi kurang sensitif terhadap hormon insulin meskipun produksi dan kadar hormon insulin itu normal. Nah, berikut adalah perjalanan penyakit atau patofisiologi penyakit dari diabetes mellitus itu sendiri. Nah, di mana kan terbagi menjadi dua tipe. Bagaimana ketika diabetes mellitus tipe 1 ini biasanya diakibatkan oleh adanya gangguan reaksi autoimun yang mengakibatkan sel beta pankreas hancur yang berakhir dengan terjadinya defisiensi insulin. Sedangkan untuk diabetes mellitus tipe 2 ini biasanya disebabkan dengan adanya idiopatik atau akibat dari usia genetik yang berakhir dengan jumlah sel pankreas menurun yang kembali lagi akan mengakibatkan defisiensi insulin. Nah, insulin ini yang berperan aktif untuk mempertahankan kadar gula darah sampai mendekati normal. Nah, ketika defisiensi insulin terjadi dapat mengakibatkan beberapa hal. Yang pertama itu hiperglikemia. Nah, hiperglikemia ini adalah suatu kondisi di mana kadar gula dalam darah meningkat secara berlebihan yang akan berakhir menjadi fleksibilitas darah atau kekakuan darah merah terganggu yang mengakibatkan pelepasan oksigen sehingga berakhir menjadi hipoksia perifer atau kondisi di mana kadar oksigen di dalam jaringan tubuh menurun sehingga mengakibatkan nyeri atau perfusi jaringan perifer tidak aktif. Nah, selain mengakibatkan fleksibilitas darah merah terganggu, hiperglikemia ini juga menyebabkan seseorang yang menderita diabetes mellitus untuk melakukan pembatasan diet atau pengurangan makan yang dengan tinggi karbohidrat karena kan hiperglikemia ini kadar gula dalam darah sudah meningkat secara berlebihan yang berakibat pembatasan diet mengakibatkan intake tidak ada kuat atau berakhir dengan risiko nutrisi kurang. Sedangkan selain itu hiperglikemia ini juga menyebabkan poliuria atau seseorang mengalami kencing yang sangat banyak atau frekuensinya sering yang berakibat dengan kekurangan cairan atau defisit volume cairan. Nah, selain itu defisiensi insulin ini juga dapat mengakibatkan katabolisme protein meningkat yang awalnya ini protein bisa dijadikan cadangan energi atau untuk perbaikan sel yang menjadi digunakan untuk energi sehingga mengakibatkan penurunan berat badan yang berakibat lagi dengan risiko nutrisi kurang. Sama halnya dengan bagaimana ketika defisiensi insulin ini mengakibatkan juga liposis meningkat sehingga mengalami penurunan darah dan risiko nutrisi kurang. Mungkin itu saja pemaparan saya mengenai patofisiologi penyakit dari diabetes mellitus. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.